Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Nasyoralia, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan memberi tanggapan dan menganalisa terkait video singkat Rocky Gerung terhadap Pancasila, dan saya akan membandingkan dengan apa yang saya sudah pelajari selama di kelas, seperti Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sistem etika, dan etika ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Rocky, Pancasila sering diperlakukan sebagai kata suci, sehingga kritiknya terhadapnya terasa tabu. Ia mengatakan bahwa sebagian orang melekatkan Pancasila sebagai simbol moral absolut tanpa memberi ruang untuk perdebatan fisiologis atau kritik rasional. Kita setuju bahwa Pancasila memang berfungsi sebagai ideologi bangsa, sebagai landasan nilai dan cita-cita bangsa Indonesia bersama bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Namun, menjadikannya sebagai dogma tidak boleh menghalangi ruang untuk berdiskusi kritis. Dalam filsafat Pancasila, ideologi bukan hanya sesuatu yang dipuja, tetapi juga harus dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama sisinya nilai-nilai dasar Pancasila tetap dijaga. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi bagi penyusun UUD dan sistem kenegaraan. Namun, jika Pancasila dipandang sebagai slogan kosong tanpa implementasi yang nyata dalam undang-undang dan praktik kenegaraan, maka fungsinya dasarnya malah tidak efektif. Kritik Rocky bahwa Pancasila kadang jadi simbol formalitas tampaknya mengajak kita untuk mengevaluasi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi dan tindakan negara sehari-hari. Dalam materi kita, Pancasila juga diajarkan sebagai sistem etika, pedoman tingkah laku moral bagi warga negara. Nilai ketuhanan yang berkebudayaan menuntut bahwa keimanan kita tidak dipisahkan dari konteks budaya lokal. Bila Pancasila diperlakukan sebagai dogma tanpa refleksi etis, maka nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, kejujuran bisa diselewengkan. Kritik Rocky yang mengkritik bahwa ada kecenderungan penggunaan simbol Pancasila sebagai retoris bisa menjadi panggilan agar kita menerjemahkan nilai-nilai itu dalam kehidupan konkret, bukan hanya slogan. Namun, sebagai catatan, Rocky sendiri kadang menggunakan gaya provokatif yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam menanggapi kritiknya, kita harus hati-hati dalam membedakan antara simbiolisme dan realitas. Kita tidak menghapus penghormatan terhadap Pancasila, tapi menolak stigmatisasi bahwa setiap kritik adalah penghinaan. Jadi, kesimpulan argumen Rocky Gerung membuka untuk ruang refleksi. Apakah kita sudah cukup memberi makna hidup kepada Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari, atau hanya menjadikan simbol normatif yang sulit dikritik? Sebagai mahasiswa Pancasila, tugas kita bukan sekedar hanya memuja, tetapi kita harus mempertahankan, mengkritik secara konstruktif, dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Terima kasih sudah menonton video saya. Itu saja analisa dan kritik saran terhadap video Rocky Gerung tadi. Dadah semuanya.